Merupakan alumni Akademi Polisi 2003. Sebelum menjabat sebagai Kapolres Boyolali, AKBP Muhammad Yoga bertugas di Komisi Pemberantasan Korupsi selama 6 tahun. Tak hanya itu, ia juga pernah menduduki jabatan strategis lainnya di kepolisian. Yoga pernah bertugas di Polda Maluku, Polda Kepulauan Riau, Banjarmasin, dan Sumatera Utara. Di Polda Kepulauan Riau, ia menjabat sebagai Kasat Reskrim di Polresta Barelang, Kasat Reskrim di Polres Karimun, dan Kasat Polair di Polres Karimun. Bahkan pria kelahiran Solo ini juga pernah bertugas di polsek lainnya. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Kami segenap tim yang bertugas mengucapkan duka yang sedalam-dalamnya atas kepergian Kapolres Boyolali AKBP Muhammad Yoga. Saya Giok Mingwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mingwan dalam live update. Kapolres Boyolali AKBP Muhammad Yoga Buanadipta Ilafi meninggal dunia pada Minggu 6 Oktober 2024 sore. AKBP Muhammad Yoga sebelumnya menjalani perawatan di Rumah Sakit Logorejo Semarang usai mengalami kecelakaan di Tol Semarang-Batang pada 1 Oktober 2024 lalu. Dalam insiden tersebut, sopir dan ajudannya yakni Bribka Rio Risna Saputra dan Bribda Fabrilian Dean Antono tewas di tempat. Adapun jenazah AKBP Muhammad Yoga akan dimakamkan hari ini di Depok. Kapolres Boyolali AKBP Muhammad Yoga menghembuskan napas terakhirnya pada Minggu 6 Oktober 2024 pukul 20 waktu Indonesia Barat. Diberitakan sebelumnya, AKBP Muhammad Yoga sempat menjalani perawatan medis pasca mobil yang ditumpanginya terlibat kecelakaan lalu lintas dengan truk pengangkut tiang listrik di Jalan Tol Pemalang Batang, kilometer 346, jalur B, wilayah Desa Kecamatan Kandeman, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah pada 1 Oktober 2024. Adapun kepergian AKBP Muhammad Yoga dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Jawa Tengah, Kombes Pol Artanto. Ia menuturkan AKBP Muhammad Yoga meninggal dunia setelah sempat menjalani perawatan di Rumah Sakit Logorejo Semarang. Adapun jenazahnya diberangkatkan pada kemarin malam ke Depok dan akan dimakamkan di sana pada hari ini. Mabes Polri menyampaikan ucapan duka cita atas meninggalnya Kapolres Boyolali AKBP Muhammad Yoga. Hal itu disampaikan oleh Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko di Jakarta hari ini Senin 7 Oktober 2024. Sebelumnya, Kapolres Boyolali AKBP Muhammad Yoga Buanadipta Ilafi mengalami kecelakaan tragis yang merenggut nyawa dua anggota polisi berpangkat Bribda, yakni Febrian dan Rio pada Selasa 1 Oktober 2024 dini hari. Insiden terjadi di kilometer 346 jalur B, Tol Pemalang Batang, wilayah Desa Kandeman, Kabupaten Batang. Kapolres Boyolali kala itu sedang dalam perjalanan menuju Jakarta untuk menjenguk keluarganya. Ia dilarikan ke Rumah Sakit Logorejo di Semarang untuk mendapatkan perawatan medis. Dua korban yakni sopir dan ajudan Kapolres tewas di tempat. Menurut Kombes Artanto, peristiwa ini terjadi saat mobil Toyota Fortuner berplat H1981MY yang ditumpangi Kapolres melaju dari arah Semarang menuju Tegal dan menabrak truk trailer berplat H9806BV. Sopir dan ajudan duduk di kursi bagian depan, sedangkan Yoga duduk di kursi belakang. Hingga kini penyebab pasti kecelakaan masih diselidiki oleh Ditlantas Polda Jawa Tengah. Purwanto, 26 tahun, kernet truk, mengatakan kecelakaan tersebut terjadi sangat cepat. Awalnya, truk yang dikemudikan Budi Prastiko, 40 tahun itu, menyalip kendaraan lain ke arah Tegal dari Semarang. Saat akan kembali ke lajur kiri, terdengar seperti ban pecah. Ia menambahkan kecepatan truk saat itu sekitar 40 km per jam karena muatannya sampai 20 ton, sehingga ia yakin tidak kebut-kebutan di jalur tol.
Ia juga mengaku sudah memasang tanda hati-hati di belakang truk yang menyala agar kendaraan lain bisa melihat muatan tiang listrik. Polda Jawa Tengah telah menerjunkan tim Traffic Accident Analysis dalam melakukan penyelidikan terhadap kecelakaan yang melibatkan Kapolres Boyolali di Jalan Tol Pemalang Batang, Kandeman, Kecamatan Kandeman, Kabupaten Batang. Namun, polisi masih enggan mengungkap penyelidikan tersebut, terutama soal status sopir truk muatan tiang listrik yang kini masih dilakukan pemeriksaan. Artanto juga masih enggan membeberkan hasil penyelidikan sementara karena prosesnya masih berjalan, terutama berkaitan dengan dugaan truk yang terindikasi overload over dimension. Artanto hanya mau mengungkap kondisi update Kapolres Boyolali yang saat itu sudah mulai membaik. Kapolres kala itu dikabarkan sudah sadar dan mampu diajak berkomunikasi. Adapun AKBP Muhammad Yoga yang tutup usia pada kemarin malam menjabat sebagai Kapolres Boyolali menggantikan temannya yakni AKBP Petrus. AKBP Muhammad Yoga merupakan alumni Akademi Polisi 2003. Sebelum menjabat sebagai Kapolres Boyolali, AKBP Muhammad Yoga bertugas di Komisi Pemberantasan Korupsi selama 6 tahun. Tak hanya itu, ia juga pernah menduduki jabatan strategis lainnya di kepolisian. Yoga pernah bertugas di Polda Maluku, Polda Kepulauan Riau, Banjarmasin, dan Sumatera Utara. Di Polda Kepulauan Riau, ia menjabat sebagai Kasat Reskrim di Polres Tabarelang, Kasat Reskrim di Polres Karimun, dan Kasat Polair di Polres Karimun. Bahkan pria kelahiran Solo ini juga pernah bertugas di polsek lainnya. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Kami segenap tim yang bertugas mengucapkan duka yang sedalam-dalamnya atas kepergian Kapolres Boyolali AKBP Muhammad Yoga. Saya Giok Mengwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mingwan dalam live update. Kapolres Boyolali AKBP Muhammad Yoga Buanadipta Ilafi meninggal dunia pada Minggu 6 Oktober 2024 sore. AKBP Muhammad Yoga sebelumnya menjalani perawatan di Rumah Sakit Logorejo Semarang usai mengalami kecelakaan di Tol Semarang Batang pada 1 Oktober 2024 lalu. Dalam insiden tersebut, sopir dan ajudannya yakni Bribka Rio Risna Saputra dan Bribda Fabrilian Dean Antono tewas di tempat. Adapun jenazah AKBP Muhammad Yoga akan dimakamkan hari ini di Depok. Kapolres Boyolali AKBP Muhammad Yoga menghembuskan napas terakhirnya pada Minggu 6 Oktober 2024 pukul 20 waktu Indonesia Barat. Diberitakan sebelumnya, AKBP Muhammad Yoga sempat menjalani perawatan medis pasca mobil yang ditumpanginya terlibat kecelakaan lalu lintas dengan truk pengangkut tiang listrik di Jalan Tol Pemalang Batang, kilometer 346, Jalur B, wilayah Desa Kecamatan Kandeman, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah pada 1 Oktober 2024. Adapun kepergian AKBP Muhammad Yoga dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Jawa Tengah, Kombes Pol Artanto. Ia menuturkan AKBP Muhammad Yoga meninggal dunia setelah sempat menjalani perawatan di Rumah Sakit Logorejo Semarang. Adapun jenazahnya diberangkatkan pada kemarin malam ke Depok dan akan dimakamkan di sana pada hari ini. Mabes Polri menyampaikan ucapan duka cita atas meninggalnya Kapolres Boyolali AKBP Muhammad Yoga. Hal itu disampaikan oleh Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko di Jakarta hari ini Senin 7 Oktober 2024. Sebelumnya, Kapolres Boyolali AKBP Muhammad Yoga Buanadipta Ilafi mengalami kecelakaan tragis yang merenggut nyawa dua anggota polisi berpangkat Bribda, yakni Febrian dan Rio pada Selasa 1 Oktober 2024 dini hari. Insiden terjadi di kilometer 346 Jalur B, Tol Pemalang Batang, wilayah Desa Kandeman, Kabupaten Batang. Kapolres Boyolali kala itu sedang dalam perjalanan menuju Jakarta untuk menjenguk keluarganya.
Ia dilarikan ke Rumah Sakit Logorejo di Semarang untuk mendapatkan perawatan medis. Dua korban, yakni sopir dan ajudan Kapolres, tewas di tempat. Menurut Kombes Artanto, peristiwa ini terjadi saat mobil Toyota Fortuner berplat H1981MY yang ditumpangi Kapolres melaju dari arah Semarang menuju Tegal dan menabrak truk trailer berplat H9806BV. Sopir dan ajudan duduk di kursi bagian depan, sedangkan Yoga duduk di kursi belakang. Hingga kini penyebab pasti kecelakaan masih diselidiki oleh Ditlantas Polda Jawa Tengah. Purwanto, 26 tahun, kernet truk, mengatakan kecelakaan tersebut terjadi sangat cepat. Awalnya, truk yang dikemudikan Budi Prastiko, 40 tahun itu, menyalip kendaraan lain ke arah Tegal dari Semarang. Saat akan kembali ke lajur kiri, terdengar seperti ban pecah. Ia menambahkan kecepatan truk saat itu sekitar 40 km per jam karena muatannya sampai 20 ton, sehingga ia yakin tidak kebut-kebutan di jalur tol. Ia juga mengaku sudah memasang tanda hati-hati di belakang truk yang menyala agar kendaraan lain bisa melihat muatan tiang listrik. Polda Jawa Tengah telah menerjunkan tim Traffic Accident Analysis dalam melakukan penyelidikan terhadap kecelakaan yang melibatkan Kapolres Boyolali di Jalan Tol Pemalang Batang, Kandeman, Kecamatan Kandeman, Kabupaten Batang. Namun, polisi masih enggan mengungkap penyelidikan tersebut, terutama soal status sopir truk muatan tiang listrik yang kini masih dilakukan pemeriksaan. Artanto juga masih enggan membeberkan hasil penyelidikan sementara karena prosesnya masih berjalan, terutama berkaitan dengan dugaan truk yang terindikasi overload over dimension. Artanto hanya mau mengungkap kondisi update Kapolres Boyolali yang saat itu sudah mulai membaik. Kapolres kala itu dikabarkan sudah sadar dan mampu diajak berkomunikasi. Adapun AKBP Muhammad Yoga yang tutup usia pada kemarin malam menjabat sebagai Kapolres Boyolali menggantikan temannya yakni AKBP Petrus. AKBP Muhammad Yoga merupakan alumni Akademi Polisi 2003. Sebelum menjabat sebagai Kapolres Boyolali, AKBP Muhammad Yoga bertugas di Komisi Pemberantasan Korupsi selama 6 tahun. Tak hanya itu, ia juga pernah menduduki jabatan strategis lainnya di kepolisian. Yoga pernah bertugas di Polda Maluku, Polda Kepulauan Riau, Banjarmasin, dan Sumatera Utara. Di Polda Kepulauan Riau, ia menjabat sebagai Kasat Reskrim di Polresta Barelang, Kasat Reskrim di Polres Karimun, dan Kasat Polair di Polres Karimun. Bahkan pria kelahiran Solo ini juga pernah bertugas di polsek lainnya. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Kami segenap tim yang bertugas mengucapkan duka yang sedalam-dalamnya atas kepergian Kapolres Boyolali AKBP Muhammad Yoga. Saya Giok Mingwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mingwan dalam live update. Kapolres Boyolali AKBP Muhammad Yoga Buanadipta Ilafi meninggal dunia pada Minggu 6 Oktober 2024 sore. AKBP Muhammad Yoga sebelumnya menjalani perawatan di Rumah Sakit Logorejo Semarang usai mengalami kecelakaan di Tol Semarang Batang pada 1 Oktober 2024 lalu. Dalam insiden tersebut, sopir dan ajudannya yakni Bribka Rio Risna Saputra dan Bribda Fabrilian Dean Antono tewas di tempat. Adapun jenazah AKBP Muhammad Yoga akan dimakamkan hari ini di Depok. Kapolres Boyolali AKBP Muhammad Yoga menghembuskan napas terakhirnya pada Minggu 6 Oktober 2024 pukul 20 waktu Indonesia Barat. Diberitakan sebelumnya, AKBP Muhammad Yoga sempat menjalani perawatan medis pasca mobil yang ditumpanginya terlibat kecelakaan lalu lintas dengan truk pengangkut tiang listrik di Jalan Tol Pemalang Batang kilometer 346 jalur B, wilayah Desa Kecamatan Kandeman, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah pada 1 Oktober 2024.
Adapun kepergian AKBP Muhammad Yoga dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Jawa Tengah, Kombes Pol Artanto. Ia menuturkan AKBP Muhammad Yoga meninggal dunia setelah sempat menjalani perawatan di Rumah Sakit Logorejo, Semarang. Adapun jenazahnya diberangkatkan pada kemarin malam ke Depok dan akan dimakamkan di sana pada hari ini. Mabes Polri menyampaikan ucapan duka cita atas meninggalnya Kapolres Boyolali AKBP Muhammad Yoga. Hal itu disampaikan oleh Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko di Jakarta hari ini Senin 7 Oktober 2024. Sebelumnya, Kapolres Boyolali AKBP Muhammad Yoga Buanadipta Ilavi mengalami kecelakaan tragis yang merenggut nyawa dua anggota polisi berpangkat Bribda, yakni Febrian dan Rio pada Selasa 1 Oktober 2024 dini hari. Insiden terjadi di kilometer 346 jalur B, Tol Pemalang Batang, wilayah Desa Kandeman, Kabupaten Batang. Kapolres Boyolali kala itu sedang dalam perjalanan menuju Jakarta untuk menjenguk keluarganya. Ia dilarikan ke Rumah Sakit Logorejo di Semarang untuk mendapatkan perawatan medis. Dua korban, yakni sopir dan ajudan Kapolres, tewas di tempat. Menurut Kombes Artanto, peristiwa ini terjadi saat mobil Toyota Fortuner berplat H1981MY yang ditumpangi Kapolres melaju dari arah Semarang menuju Tegal dan menabrak truk trailer berplat H9806BV. Sopir dan ajudan duduk di kursi bagian depan, sedangkan Yoga duduk di kursi belakang. Hingga kini penyebab pasti kecelakaan masih diselidiki oleh Ditlantas Polda Jawa Tengah. Purwanto, 26 tahun, kernet truk, mengatakan kecelakaan tersebut terjadi sangat cepat. Awalnya, truk yang dikemudikan Budi Prastiko, 40 tahun itu, menyalip kendaraan lain ke arah Tegal dari Semarang. Saat akan kembali ke lajur kiri, terdengar seperti ban pecah. Ia menambahkan kecepatan truk saat itu sekitar 40 km per jam karena muatannya sampai 20 ton, sehingga ia yakin tidak kebut-kebutan di jalur tol. Ia juga mengaku sudah memasang tanda hati-hati di belakang truk yang menyala agar kendaraan lain bisa melihat muatan tiang listrik. Polda Jawa Tengah telah menerjunkan tim Traffic Accident Analysis dalam melakukan penyelidikan terhadap kecelakaan yang melibatkan Kapolres Boyolali di Jalan Tol Pemalang Batang, Kandeman, Kecamatan Kandeman, Kabupaten Batang. Namun, polisi masih enggan mengungkap penyelidikan tersebut, terutama soal status sopir truk muatan tiang listrik yang kini masih dilakukan pemeriksaan. Artanto juga masih enggan membeberkan hasil penyelidikan sementara karena prosesnya masih berjalan, terutama berkaitan dengan dugaan truk yang terindikasi overload over dimension. Artanto hanya mau mengungkap kondisi update Kapolres Boyolali yang saat itu sudah mulai membaik. Kapolres kala itu dikabarkan sudah sadar dan mampu diajak berkomunikasi. Adapun AKBP Muhammad Yoga yang tutup usia pada kemarin malam menjabat sebagai Kapolres Boyolali menggantikan temannya yakni AKBP Petrus. AKBP Muhammad Yoga merupakan alumni Akademi Polisi 2003. Sebelum menjabat sebagai Kapolres Boyolali, AKBP Muhammad Yoga bertugas di Komisi Pemberantasan Korupsi selama 6 tahun. Tak hanya itu, ia juga pernah menduduki jabatan strategis lainnya di kepolisian. Yoga pernah bertugas di Polda Maluku, Polda Kepulauan Riau, Banjarmasin, dan Sumatera Utara. Di Polda Kepulauan Riau, ia menjabat sebagai Kasat Reskrim di Polres Tabarelang, Kasat Reskrim di Polres Karimun, dan Kasat Polair di Polres Karimun. Bahkan pria kelahiran Solo ini juga pernah bertugas di polsek lainnya. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Kami segenap tim yang bertugas mengucapkan duka yang sedalam-dalamnya atas kepergian Kapolres Boyolali AKBP Muhammad Yoga. Saya Giok Mingwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mingwan dalam live update.
Kapolres Boyolali AKBP Muhammad Yoga Buanadipta Ilafi meninggal dunia pada Minggu 6 Oktober 2024 sore. AKBP Muhammad Yoga sebelumnya menjalani perawatan di Rumah Sakit Telogorejo Semarang usai mengalami kecelakaan di Tol Semarang-Batang pada 1 Oktober 2024 lalu. Dalam insiden tersebut, sopir dan ajudannya yakni Bribka Rio Risna Saputra dan Bribda Fabrilian Dean Antono tewas di tempat. Adapun jenazah AKBP Muhammad Yoga akan dimakamkan hari ini di Depok. Kapolres Boyolali AKBP Muhammad Yoga menghembuskan napas terakhirnya pada Minggu 6 Oktober 2024 pukul 20 waktu Indonesia Barat. Diberitakan sebelumnya, AKBP Muhammad Yoga sempat menjalani perawatan medis pasca mobil yang ditumpanginya terlibat kecelakaan lalu lintas dengan truk pengangkut tiang listrik di Jalan Tol Pemalang Batang kilometer 346 jalur B, wilayah Desa Kecamatan Kandeman, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah pada 1 Oktober 2024. Adapun kepergian AKBP Muhammad Yoga dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Jawa Tengah, Kombes Pol Artanto. Ia menuturkan AKBP Muhammad Yoga meninggal dunia setelah sempat menjalani perawatan di Rumah Sakit Telogorejo Semarang. Adapun jenazahnya diberangkatkan pada kemarin malam ke Depok dan akan dimakamkan di sana pada hari ini. Mabes Polri menyampaikan ucapan duka cita atas meninggalnya Kapolres Boyolali AKBP Muhammad Yoga. Hal itu disampaikan oleh Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko di Jakarta hari ini Senin 7 Oktober 2024. Sebelumnya, Kapolres Boyolali AKBP Muhammad Yoga Buanadipta Ilafi mengalami kecelakaan tragis yang merenggut nyawa dua anggota polisi berpangkat Bribda, yakni Febrian dan Rio pada Selasa 1 Oktober 2024 dini hari. Insiden terjadi di kilometer 346 jalur B, Tol Pemalang Batang, wilayah Desa Kandeman, Kabupaten Batang. Kapolres Boyolali kala itu sedang dalam perjalanan menuju Jakarta untuk menjenguk keluarganya. Ia dilarikan ke Rumah Sakit Telogorejo di Semarang untuk mendapatkan perawatan medis. Dua korban yakni sopir dan ajudan Kapolres tewas di tempat. Menurut Kombes Artanto, peristiwa ini terjadi saat mobil Toyota Fortuner berplat H1981MY yang ditumpangi Kapolres melaju dari arah Semarang menuju Tegal dan menabrak truk trailer berplat H9806BV. Sopir dan ajudan duduk di kursi bagian depan, sedangkan Yoga duduk di kursi belakang. Hingga kini penyebab pasti kecelakaan masih diselidiki oleh Ditlantas Polda Jawa Tengah. Purwanto, 26 tahun, kernet truk, mengatakan kecelakaan tersebut terjadi sangat cepat. Awalnya, truk yang dikemudikan Budi Prastiko, 40 tahun itu, menyalip kendaraan lain ke arah Tegal dari Semarang. Saat akan kembali ke lajur kiri, terdengar seperti ban pecah. Ia menambahkan kecepatan truk saat itu sekitar 40 km per jam karena muatannya sampai 20 ton, sehingga ia yakin tidak kebut-kebutan di jalur tol. Ia juga mengaku sudah memasang tanda hati-hati di belakang truk yang menyala agar kendaraan lain bisa melihat muatan tiang listrik. Polda Jawa Tengah telah menerjunkan tim Traffic Accident Analysis dalam melakukan penyelidikan terhadap kecelakaan yang melibatkan Kapolres Boyolali di Jalan Tol Pemalang Batang, Kandeman, Kecamatan Kandeman, Kabupaten Batang. Namun, polisi masih enggan mengungkap penyelidikan tersebut, terutama soal status sopir truk muatan tiang listrik yang kini masih dilakukan pemeriksaan. Artanto juga masih enggan membeberkan hasil penyelidikan sementara karena prosesnya masih berjalan, terutama berkaitan dengan dugaan truk yang terindikasi overload over dimension. Artanto hanya mau mengungkap kondisi update Kapolres Boyolali yang saat itu sudah mulai membaik. Kapolres kala itu dikabarkan sudah sadar dan mampu diajak berkomunikasi. Adapun AKBP Muhammad Yoga yang tutup usia pada kemarin malam menjabat sebagai Kapolres Boyolali menggantikan temannya yakni AKBP Petrus. AKBP Muhammad Yoga merupakan alumni Akademi Polisi 2003. Sebelum menjabat sebagai Kapolres Boyolali, AKBP Muhammad Yoga bertugas di Komisi Pemberantasan Korupsi selama 6 tahun. Tak hanya itu, ia juga pernah menduduki jabatan strategis lainnya di kepolisian. Yoga pernah bertugas di Polda Maluku, Polda Kepulauan Riau, Banjarmasin, dan Sumatera Utara.
Di Polda Kepulauan Riau, ia menjabat sebagai Kasat Reskrim di Polresta Barelang, Kasat Reskrim di Polres Karimun, dan Kasat Polair di Polres Karimun. Bahkan pria kelahiran Solo ini juga pernah bertugas di polsek lainnya. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Kami segenap tim yang bertugas mengucapkan duka yang sedalam-dalamnya atas kepergian Kapolres Boyolali AKBP Muhammad Yoga. Saya Giok Mingwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mingwan dalam live update. Kapolres Boyolali AKBP Muhammad Yoga Buanadipta Ilafi meninggal dunia pada Minggu 6 Oktober 2024 sore. AKBP Muhammad Yoga sebelumnya menjalani perawatan di Rumah Sakit Logorejo Semarang usai mengalami kecelakaan di Tol Semarang Batang pada 1 Oktober 2024 lalu. Dalam insiden tersebut, sopir dan ajudannya yakni Bribka Rio Risna Saputra dan Bribda Fabrilian Dean Antono tewas di tempat. Adapun jenazah AKBP Muhammad Yoga akan dimakamkan hari ini di Depok. Kapolres Boyolali AKBP Muhammad Yoga menghembuskan napas terakhirnya pada Minggu 6 Oktober 2024 pukul 20 waktu Indonesia Barat. Diberitakan sebelumnya, AKBP Muhammad Yoga sempat menjalani perawatan medis pasca mobil yang ditumpanginya terlibat kecelakaan lalu lintas dengan truk pengangkut tiang listrik di Jalan Tol Pemalang Batang, kilometer 346, jalur B, wilayah Desa Kecamatan Kandeman, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah pada 1 Oktober 2024. Adapun kepergian AKBP Muhammad Yoga dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Jawa Tengah, Kombes Pol Artanto. Ia menuturkan AKBP Muhammad Yoga meninggal dunia setelah sempat menjalani perawatan di Rumah Sakit Logorejo Semarang. Adapun jenazahnya diberangkatkan pada kemarin malam ke Depok dan akan dimakamkan di sana pada hari ini. Mabes Polri menyampaikan ucapan duka cita atas meninggalnya Kapolres Boyolali AKBP Muhammad Yoga. Hal itu disampaikan oleh Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko di Jakarta hari ini, Senin 7 Oktober 2024. Sebelumnya, Kapolres Boyolali AKBP Muhammad Yoga Buanadipta Ilafi mengalami kecelakaan tragis yang merenggut nyawa dua anggota polisi berpangkat Bribda, yakni Febrian dan Rio pada Selasa 1 Oktober 2024 dini hari. Insiden terjadi di kilometer 346 jalur B, Tol Pemalang Batang, wilayah Desa Kandeman, Kabupaten Batang. Kapolres Boyolali kala itu sedang dalam perjalanan menuju Jakarta untuk menjenguk keluarganya. Ia dilarikan ke Rumah Sakit Logorejo di Semarang untuk mendapatkan perawatan medis. Dua korban yakni sopir dan ajudan Kapolres tewas di tempat. Menurut Kombes Artanto, peristiwa ini terjadi saat mobil Toyota Fortuner berplat H1981MY yang ditumpangi Kapolres melaju dari arah Semarang menuju Tegal dan menabrak truk trailer berplat H9806BV. Sopir dan ajudan duduk di kursi bagian depan, sedangkan Yoga duduk di kursi belakang. Hingga kini penyebab pasti kecelakaan masih diselidiki oleh Ditlantas Polda Jawa Tengah. Purwanto, 26 tahun, kernet truk, mengatakan kecelakaan tersebut terjadi sangat cepat. Awalnya, truk yang dikemudikan Budi Prastiko, 40 tahun itu, menyalip kendaraan lain ke arah Tegal dari Semarang. Saat akan kembali ke lajur kiri, terdengar seperti ban pecah. Ia menambahkan kecepatan truk saat itu sekitar 40 km per jam karena muatannya sampai 20 ton, sehingga ia yakin tidak kebut-kebutan di jalur tol. Ia juga mengaku sudah memasang tanda hati-hati di belakang truk yang menyala agar kendaraan lain bisa melihat muatan tiang listrik. Polda Jawa Tengah telah menerjunkan tim Traffic Accident Analysis dalam melakukan penyelidikan terhadap kecelakaan yang melibatkan Kapolres Boyolali di Jalan Tol Pemalang Batang, Kandeman, Kecamatan Kandeman, Kabupaten Batang.
Namun, polisi masih enggan mengungkap penyelidikan tersebut, terutama soal status sopir truk muatan tiang listrik yang kini masih dilakukan pemeriksaan. Artanto juga masih enggan membeberkan hasil penyelidikan sementara karena prosesnya masih berjalan, terutama berkaitan dengan dugaan truk yang terindikasi overload over dimension. Artanto hanya mau mengungkap kondisi update Kapolres Boyolali yang saat itu sudah mulai membaik. Kapolres kala itu dikabarkan sudah sadar dan mampu diajak berkomunikasi. Adapun AKBP Muhammad Yoga yang tutup usia pada kemarin malam menjabat sebagai Kapolres Boyolali menggantikan temannya yakni AKBP Petrus. AKBP Muhammad Yoga merupakan alumni Akademi Polisi 2003. Sebelum menjabat sebagai Kapolres Boyolali, AKBP Muhammad Yoga bertugas di Komisi Pemberantasan Korupsi selama 6 tahun. Tak hanya itu, ia juga pernah menduduki jabatan strategis lainnya di kepolisian. Yoga pernah bertugas di Polda Maluku, Polda Kepulauan Riau, Banjarmasin, dan Sumatera Utara. Di Polda Kepulauan Riau, ia menjabat sebagai Kasat Reskrim di Polres Tabarelang, Kasat Reskrim di Polres Karimun, dan Kasat Polair di Polres Karimun. Bahkan pria kelahiran Solo ini juga pernah bertugas di polsek lainnya. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Kami segenap tim yang bertugas mengucapkan duka yang sedalam-dalamnya atas kepergian Kapolres Boyolali AKBP Muhammad Yoga. Saya Giok Mingwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mingwan dalam live update. Kapolres Boyolali AKBP Muhammad Yoga Buanadipta Ilafi meninggal dunia pada Minggu 6 Oktober 2024 sore. AKBP Muhammad Yoga sebelumnya menjalani perawatan di Rumah Sakit Logorejo Semarang usai mengalami kecelakaan di Tol Semarang-Batang pada 1 Oktober 2024 lalu. Dalam insiden tersebut, sopir dan ajudannya yakni Bribka Rio Risna Saputra dan Bribda Fabrilian Dean Antono tewas di tempat. Adapun jenazah AKBP Muhammad Yoga akan dimakamkan hari ini di Depok. Kapolres Boyolali AKBP Muhammad Yoga menghembuskan napas terakhirnya pada Minggu 6 Oktober 2024 pukul 20 waktu Indonesia Barat. Diberitakan sebelumnya, AKBP Muhammad Yoga sempat menjalani perawatan medis pasca mobil yang ditumpanginya terlibat kecelakaan lalu lintas dengan truk pengangkut tiang listrik di Jalan Tol Pemalang Batang kilometer 346 jalur B, wilayah Desa Kecamatan Kandeman, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah pada 1 Oktober 2024. Adapun kepergian AKBP Muhammad Yoga dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Jawa Tengah, Kombes Pol Artanto. Ia menuturkan AKBP Muhammad Yoga meninggal dunia setelah sempat menjalani perawatan di Rumah Sakit Logorejo Semarang. Adapun jenazahnya diberangkatkan pada kemarin malam ke Depok dan akan dimakamkan di sana pada hari ini. Mabes Polri menyampaikan ucapan duka cita atas meninggalnya Kapolres Boyolali AKBP Muhammad Yoga. Hal itu disampaikan oleh Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko di Jakarta hari ini Senin 7 Oktober 2024. Sebelumnya, Kapolres Boyolali AKBP Muhammad Yoga Buanadipta Ilafi mengalami kecelakaan tragis yang merenggut nyawa dua anggota polisi berpangkat Bribda, yakni Febrian dan Rio pada Selasa 1 Oktober 2024 dini hari. Insiden terjadi di kilometer 346 jalur B, Tol Pemalang Batang, wilayah Desa Kandeman, Kabupaten Batang. Kapolres Boyolali kala itu sedang dalam perjalanan menuju Jakarta untuk menjenguk keluarganya. Ia dilarikan ke Rumah Sakit Logorejo di Semarang untuk mendapatkan perawatan medis. Dua korban yakni sopir dan ajudan Kapolres tewas di tempat.
Menurut Kombes Artanto, peristiwa ini terjadi saat mobil Toyota Fortuner berplat H1981MY yang ditumpangi Kapolres melaju dari arah Semarang menuju Tegal dan menabrak truk trailer berplat H9806BV. Sopir dan ajudan duduk di kursi bagian depan, sedangkan Yoga duduk di kursi belakang. Hingga kini penyebab pasti kecelakaan masih diselidiki oleh Ditlantas Polda Jawa Tengah. Purwanto, 26 tahun, kernet truk, mengatakan kecelakaan tersebut terjadi sangat cepat. Awalnya, truk yang dikemudikan Budi Prastiko, 40 tahun itu, menyalip kendaraan lain ke arah Tegal dari Semarang. Saat akan kembali ke lajur kiri, terdengar seperti ban pecah. Ia menambahkan kecepatan truk saat itu sekitar 40 km per jam. Kapolres Boyolali AKBP Muhammad Yoga Buanadipta sehingga ia yakin tidak kepada Minggu di jalur Oktober 2024 sore. Ia juga mengaku sudah AKBP Muhammad Yoga sebelumnya menjalani perawatan di Rumah Sakit Telogorejo Semarang usai mengalami kecelakaan di Tol Semarang-Batang pada 1 Oktober 2024 lalu. Dalam insiden tersebut, sopir dan ajudannya yakni Bribka Rio Risna Saputra dan Bribda Fabrilian Dean Antono tewas di tempat. Adapun jenazah AKBP Muhammad Yoga akan dimakamkan hari ini di Depok. Kapolres Boyolali AKBP Muhammad Yoga menghembuskan napas terakhirnya pada Minggu 6 Oktober 2024 pukul 20 waktu Indonesia Barat. Diberitakan sebelumnya, AKBP Muhammad Yoga sempat menjalani perawatan medis pasca mobil yang ditumpanginya terlibat kecelakaan lalu lintas dengan truk pengangkut tiang listrik di Jalan Tol Pemalang Batang, kilometer 346, jalur B, wilayah Desa Kecamatan Kandeman, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah pada 1 Oktober 2024. Adapun kepergian AKBP Muhammad Yoga dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Jawa Tengah, Kombes Pol Artanto. Ia menuturkan AKBP Muhammad Yoga meninggal dunia setelah sempat menjalani perawatan di Rumah Sakit Telogorejo, Semarang. Adapun jenazahnya diberangkatkan pada kemarin malam ke Depok dan akan dimakamkan di sana pada hari ini. Mabes Polri menyampaikan ucapan duka cita atas meninggalnya Kapolres Boyolali AKBP Muhammad Yoga. Hal itu disampaikan oleh Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko di Jakarta hari ini Senin 7 Oktober 2024. Sebelumnya, Kapolres Boyolali AKBP Muhammad Yoga Buanadipta Ilavi mengalami kecelakaan tragis yang merenggut nyawa dua anggota polisi berpangkat Bribda, yakni Febrian dan Rio pada Selasa 1 Oktober 2024 dini hari. Insiden terjadi di kilometer 346 jalur B, Tol Pemalang Batang, wilayah Desa Kandeman, Kabupaten Batang. Kapolres Boyolali kala itu sedang dalam perjalanan menuju Jakarta untuk menjenguk keluarganya. Ia dilarikan ke Rumah Sakit Telogorejo di Semarang untuk mendapatkan perawatan medis. Dua korban yakni sopir dan ajudan Kapolres tewas di tempat. Menurut Kombes Artanto, peristiwa ini terjadi saat mobil Toyota Fortuner berplat H1981MY yang ditumpangi Kapolres melaju dari arah Semarang menuju Tegal dan menabrak truk trailer berplat H9806BV. Sopir dan ajudan duduk di kursi bagian depan, sedangkan Yoga duduk di kursi belakang. Hingga kini penyebab pasti kecelakaan masih diselidiki oleh Ditlantas Polda Jawa Tengah. Purwanto, 26 tahun, kernet truk, mengatakan kecelakaan tersebut terjadi sangat cepat. Awalnya, truk yang dikemudikan Budi Prastiko, 40 tahun itu, menyalip kendaraan lain ke arah Tegal dari Semarang. Saat akan kembali ke lajur kiri, terdengar seperti ban pecah. Ia menambahkan kecepatan truk saat itu sekitar 40 km per jam karena muatannya sampai 20 ton, sehingga ia yakin tidak kebut-kebutan di jalur tol. Ia juga mengaku sudah memasang tanda hati-hati di belakang truk yang menyala agar kendaraan lain bisa melihat muatan tiang listrik. Polda Jawa Tengah telah menerjunkan tim Traffic Accident Analysis dalam melakukan penyelidikan terhadap kecelakaan yang melibatkan Kapolres Boyolali di Jalan Tol Pemalang Batang, Kandeman, Kecamatan Kandeman, Kabupaten Batang. Namun, polisi masih enggan mengungkap penyelidikan tersebut, terutama soal status sopir truk muatan tiang listrik yang kini masih dilakukan pemeriksaan.
Artanto juga masih enggan membeberkan hasil penyelidikan sementara karena prosesnya masih berjalan, terutama berkaitan dengan dugaan truk yang terindikasi overload over dimension. Artanto hanya mau mengungkap kondisi update Kapolres Boyolali yang saat itu sudah mulai membaik. Kapolres kala itu dikabarkan sudah sadar dan mampu diajak berkomunikasi. Adapun AKBP Muhammad Yoga yang tutup usia pada kemarin malam menjabat sebagai Kapolres Boyolali menggantikan temannya yakni AKBP Petrus. AKBP Muhammad Yoga merupakan alumni Akademi Polisi 2003. Sebelum menjabat sebagai Kapolres Boyolali, AKBP Muhammad Yoga bertugas di Komisi Pemberantasan Korupsi selama 6 tahun. Tak hanya itu, ia juga pernah menduduki jabatan Kapolres Boyolali AKBP Muhammad Yoga Buanadipta Ilavi meninggal dunia pada Minggu 6 Oktober 2024 sore. AKBP Muhammad Yoga sebelumnya menjalani perawatan di Rumah Sakit Logorejo Semarang usai mengalami kecelakaan di Tol Semarang-Batang pada 1 Oktober 2024 lalu. Dalam insiden tersebut, sopir dan ajudannya yakni Bribka Rio Risna Saputra dan Bribda Fabrilian Dean Antono tewas di tempat. Adapun jenazah AKBP Muhammad Yoga akan dimakamkan hari ini di Depok. Kapolres Boyolali AKBP Muhammad Yoga menghembuskan napas terakhirnya pada Minggu 6 Oktober 2024 pukul 20 waktu Indonesia Barat. Diberitakan sebelumnya, AKBP Muhammad Yoga sempat menjalani perawatan medis pasca mobil yang ditumpanginya terlibat kecelakaan lalu lintas dengan truk pengangkut tiang listrik di Jalan Tol Pemalang Batang kilometer 346 jalur B, wilayah Desa Kecamatan Kandeman, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah pada 1 Oktober 2024. Adapun kepergian AKBP Muhammad Yoga dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Jawa Tengah, Kombes Pol Artanto. Ia menuturkan AKBP Muhammad Yoga meninggal dunia setelah sempat menjalani perawatan di Rumah Sakit Logorejo Semarang. Adapun jenazahnya diberangkatkan pada kemarin malam ke Depok dan akan dimakamkan di sana pada hari ini. Mabes Polri menyampaikan ucapan duka cita atas meninggalnya Kapolres Boyolali AKBP Muhammad Yoga. Hal itu disampaikan oleh Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko di Jakarta hari ini Senin 7 Oktober 2024. Sebelumnya, Kapolres Boyolali AKBP Muhammad Yoga Buanadipta Ilavi mengalami kecelakaan tragis yang merenggut nyawa dua anggota polisi berpangkat Bribda, yakni Febrian dan Rio pada Selasa 1 Oktober 2024 dini hari. Insiden terjadi di kilometer 346 jalur B, Tol Pemalang Batang, wilayah Desa Kandeman, Kabupaten Batang. Kapolres Boyolali kala itu sedang dalam perjalanan menuju Jakarta untuk menjenguk keluarganya. Ia dilarikan ke Rumah Sakit Logorejo di Semarang untuk mendapatkan perawatan medis. Dua korban yakni sopir dan ajudan Kapolres tewas di tempat. Menurut Kombes Artanto, peristiwa ini terjadi saat mobil Toyota Fortuner berplat H1981MY yang ditumpangi Kapolres melaju dari arah Semarang menuju Tegal dan menabrak truk trailer berplat H9806BV. Sopir dan ajudan duduk di kursi bagian depan, sedangkan Yoga duduk di kursi belakang. Hingga kini penyebab pasti kecelakaan masih diselidiki oleh Ditlantas Polda Jawa Tengah. Purwanto, 26 tahun, kernet truk, mengatakan kecelakaan tersebut terjadi sangat cepat. Awalnya, truk yang dikemudikan Budi Prastiko, 40 tahun itu, menyalip kendaraan lain ke arah Tegal dari Semarang. Saat akan kembali ke lajur kiri, terdengar seperti ban pecah. Ia menambahkan kecepatan truk saat itu sekitar 40 km per jam karena muatannya sampai 20 ton, sehingga ia yakin tidak kebut-kebutan di jalur tol. Ia juga mengaku sudah memasang tanda hati-hati di belakang truk yang menyala agar kendaraan lain bisa melihat muatan tiang listrik. Polda Jawa Tengah telah menerjunkan tim Traffic Accident Analysis dalam melakukan penyelidikan terhadap kecelakaan yang melibatkan Kapolres Boyolali di Jalan Tol Pemalang Batang, Kandeman, Kecamatan Kandeman, Kabupaten Batang. Namun, polisi masih enggan mengungkap penyelidikan tersebut, terutama soal status sopir truk muatan tiang listrik yang kini masih dilakukan pemeriksaan. Artanto juga masih enggan membeberkan hasil penyelidikan sementara